Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dengan NIM 07300 22074 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai beberapa hal tentang batu bara tentunya untuk memenuhi nilai saya nanti di batu bara. Untuk itu ada beberapa soal yang harus saya jawab. Yang pertama, jelaskan proses pengayakan dan klasifikasi. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis metode pencucian batu bara. Yang ketiga, untuk poin 3.1, jelaskan tentang sampling batu bara. 3.2, tentang jelaskan tentang blending dan homogenisasi. Dan 3.3, saya harus menjelaskan tentang artikel yang ada di link tersebut. Kita mulai dengan pengayakan. Pengayakan adalah sebuah proses pemisahan batu bara berdasarkan ukuran partikelnya. Proses ini merupakan bagian penting dalam persiapan batu bara sebelum digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pembangkit listrik, kemudian industri semen, dan industri kokas. Berikutnya ada proses pengayakan yang dimulai dari penghancuran awal, di mana batu bara yang berasal dari tambang biasanya berukuran besar dan tidak seragam. Oleh karena itu, langkah pertama dalam proses ini adalah menghancurkan batu bara menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat, seperti crusher ataupun hammer mill. Berikutnya penyaringan. Penyaringan dilakukan setelah menghancurkan batu bara. Hal ini dilakukan untuk memisahkan kotoran dan material lainnya yang tidak diinginkan. Lalu ada klasifikasi. Di sini kita akan menggunakan beberapa alat seperti vibration screen, kemudian air classification, lalu density separator, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memisahkan batu bara berdasarkan ukurannya juga. Lalu yang keempat ada pencucian. Pencucian dilakukan untuk membersihkan kembali batu bara yang tadi. Kita harus menghilangkan kotoran ya dan mineral yang dapat menurunkan kualitasnya. Lalu ada pengeringan dan penyimpanan. Kita masuk ke salah satu contoh dari pengayakan, yaitu di sini ada dalam hal ini ada tiga susunan, yaitu yang pertama yang over material, dan juga fine yang paling bagus di paling bawah. Ketika alat ini diputarkan, material-material yang berat yang memiliki bobot yang lebih besar, kita bisa ulang sekali lagi videonya. Bobot yang lebih besar ukurannya, dia akan tertahan di bagian atas. Kemudian yang sedang akan jatuh. Lalu begitu pula yang sedang akan tertahan tetap di tempat tersebut. Dan yang lebih halus lagi, yang lebih bagus, dia akan jatuh ke dasar atau bagian paling bawah. Berikutnya menggunakan cara digoyang ini alatnya. Jadi dry render ini dia mempunyai 3 lapisan sama seperti yang tadi. Ada yang paling halus, sedang, dan yang kasar. Nah, 3 alat ini kita gabungkan dalam satu alat yang kemudian nantinya apabila material atau batu bara nanti kita masukkan, ketika alat ini bekerja, dia akan menggoyang arahnya bisa searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam seperti yang ada pada video ini. Lalu ketika material masuk, sistemnya sama seperti yang tadi, yang semakin kecil akan turun ke bawah dan yang lebih kecil lagi akan jatuh ke bawah. Nah, lalu dia akan keluar ya melalui pipa-pipa ini. Dia berdasarkan ukurannya, jadi butiran-butirannya sudah sesuai atau ukurannya sudah sesuai. Ada yang besar, ada yang sedang, dan juga yang kecil. Berikutnya ada tormel atau mesin ini adalah mesin putar. Ya, tekniknya di sini agak berbeda sedikit, di mana dia membutuhkan bantuan air dan juga di sini dia akan berputar untuk material-material yang besar akan terbuang terlebih dahulu yang ini. Kemudian yang kecil tadi sudah ada terbuang di sebelah sana. Kita bisa ulang sekali lagi videonya. Nah, ini material yang kecil akan jatuh ke sini dan material-material yang besar akan keluar di sini. Berikutnya ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini apa? Klasifikasi ini sebenarnya masih termasuk dalam proses pemisahan partikel. Namun kali ini dia dibedakan berdasarkan ukuran dan berat jenisnya. Dan medianya menggunakan beberapa bantuan, entah itu bantuan air ataupun udara dalam pemisahan partikelnya. Untuk alat-alatnya seringkali digunakan pada partikel yang lebih halus atau yang sulit dipisahkan dengan pengayakan. Jadi setelah pengayakan tadi, mau dipisahkan lagi
entah itu kita mau lihat beratnya, berat jenisnya ataupun ukurannya yang lebih halus lagi menggunakan klasifikasi ini. Nah, ini adalah alat yang pertama, yaitu hydroclone, di mana hydroclone ini merupakan alat yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran dan berat jenis dalam cairan. Nah, dapat dilihat pada layar seperti ini contohnya. Lalu berikutnya ada spiral classifier, atau di mana spiral ini dia akan memutar ya, memutar dengan bantuan air di sini. Dia akan mendorong material-material yang sekiranya material ini merupakan material yang berat ya, lalu akan keluar ke sini. Nah, material-material yang ringan akan return, dia akan kembali lagi ke sini. Begitu. Berikutnya ada air. Itu pasti tentunya air, pasti dia menggunakan bantuan udara, di mana udara akan mendorong material-material yang ringan untuk kembali lagi ke atas dan terpisahkan. Jadi dia menggunakan gravitasi, gaya gravitasi, material dijatuhkan dan material yang berat yang tidak terdorong oleh udara yang tadi akan tetap di bawah dan terbuang seperti pada video ini. Nah, dapat dilihat dia didorong oleh udara di sini. Jadi yang berat tetap di bawah, namun yang ringan dia akan naik ke atas. Jadi dia mendorong arah gravitasi ya, karena bantuan udara tadi itu. Jadi material-material yang ukuran dan berat jenis yang lebih ringan akan keluar di atas melewati rotor tadi. Nah, jadi pada gambar. Baik. Berikutnya untuk soal nomor 2 saya akan membahas mengenai pencucian batu bara. Pencucian batu bara merupakan proses pemisahan kotoran dan mineral pengotor dari batu bara untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, kotoran pada mineral pengotor tersebut dapat berupa batu bara yang tidak diinginkan kualitasnya, lalu batu tulis, tanah liat, pasir, lalu pirit, sulfur yang tentunya sangat tidak diinginkan dalam batu bara karena akan menjadi bahaya jika dalam pembakaran nanti akan menghasilkan hujan asam yang nantinya akan merugikan perusahaan tersebut. Di sini saya akan memberikan dua contoh yang sangat umum. Yang pertama adalah pencucian menggunakan gaya gravitasi. Di sini namanya kita sebut JIG, di mana prinsip JIG ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dia merupakan perbedaan percepatan atau waktu yang relatif singkat. Partikel dengan berat jenis lebih besar akan mempunyai jarak tempuh yang lebih besar tentunya dari partikel yang berat jenisnya lebih kecil. Nah, lalu dia akan melakukan pengendapan bebas dari suatu partikel, melainkan dari sekelompok partikel yang menjadi satu. Lalu partikel yang kecil dapat lolos di antara partikel-partikel besar. Seperti apa? Kita akan lihat dalam video berikut ini. Jika dilihat pada gambar, kita melakukan pengisian batu bara, alat tersebut dia akan menekan ya, sehingga yang jatuh itu adalah partikel-partikel yang berat saja yang masuk ke dalam. Partikel-partikel yang ringan lainnya akan tetap mengapung ke atas. Nah, seperti ini. Alat tersebut akan menekan agar ada tekanan untuk menaikkan partikel-partikel yang memiliki berat jenis yang berbeda. Berikutnya adalah flotasi. Flotasi merupakan pencucian juga yang menggunakan prinsip perbedaan sifat permukaan antara batu bara dan kotoran. Jadi batu bara yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air akan menempel pada gelembung udara. Jadi yang digunakan di sini adalah medianya gelembung udara. Lalu untuk kotoran yang bersifat hidrofilik atau suka air akan tenggelam. Metode pencucian flotasi yang umum digunakan adalah air flotation. Dia menggunakan media air dan juga udara tentunya untuk menciptakan gelembung udara tadi. Nah, metode pencucian flotasi ini yang paling umum digunakan. Batu bara akan dimasukkan ke dalam sel udara yang berisi air dan udara. Kemudian agen flotasi ditambahkan ke dalam air untuk membuat batu bara menempel pada gelembung udara. Batu bara yang terikat pada gelembung udara akan mengapung ke atas dan dikumpulkan. Sedangkan kotoran yang tenggelam ke bawah akan dibuang. Contohnya seperti apa? Kita akan saksikan video berikut ini. Jika dilihat pada layar, yang tadinya menjadi pengotor ya, dia akan
tadi kan di sini dibilang nih, untuk batu bara yang mengapung ke atas merupakan batu bara yang akan diambil, sedangkan pengotor akan jatuh ke bawah. Nah, jadi pengotornya jatuh ke bawah, batu bara yang diambilnya adalah yang di atas. Jadi konsentratnya akan ada di atas dan pengotornya akan tetap di bawah. Nah, ini adalah contoh gelembung yang ditempeli oleh batu bara tadi yang suka air tadi. Jadi dia nempel ke dalam gelembung-gelembung tadi, kemudian dia akan mengapung dan keluar di atas. Ini contohnya. Dia akan menempel lagi dan mengapung lalu keluar di atas. Kurang lebih perputarannya akan terus seperti ini sampai kita mendapatkan berapa banyak yang kita inginkan dan juga kualitasnya yang seperti apa. Baik, kita akan lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah sampling batubara. Sampling batubara ini ada dua, yaitu ada yang manual dan ada yang mekanik. Untuk manual biasanya menggunakan tenaga manusia dengan bantuan skop atau shovel. Kemudian untuk yang mekanik dilakukan dengan menggunakan peralatan mekanik yang bisa dijalankan secara manual maupun otomatis. Ada 5 di sini untuk yang manual. Ada stop belt sampling, di mana stop belt sampling ini adalah metode pengambilan sampel batubara dari conveyor yang sedang berhenti. Lalu untuk yang berikutnya ada falling stream atau sampling dari arus jatuhan, di mana metode berikutnya yang disukai untuk manual sampling ialah dari arus jatuhan atau falling stream adalah metode pengambilan sampel dari batubara yang sedang jatuh bebas dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya saat batubara dipindahkan dari conveyor ke tempat penampungan. Lalu yang ketiga ada saya tulis belt bergerak atau sampling dari permukaan belt yang bergerak ya. Jadi sampling ini dilakukan di atas belt conveyor secara manual, namun metode ini memiliki beberapa persyaratan keamanan, yaitu kecepatan belt harus kurang dari 1,5 meter per second, kemudian tebal batubara pada belt harus kurang dari 0,3 mili. Lalu meter tadi. Lalu untuk laju muatnya atau flow rate-nya batubara harus kurang dari 200 ton per jam. Berikutnya ada sampling dari arus pembongkaran yang terpotong-terpotong, di mana sampling ini dilakukan pada saat dumping truck di atas tongkang dan pembongkaran batubara di atas kapal. Tingkat risiko sampling ini tergolong tinggi dan karena alasan operasi, petugas sampler beberapa kali bahkan sering dilarang melakukan pengambilan sampling seperti ini untuk yang manual karena faktor K3. Lalu berikutnya ada sampling manual juga, di mana metode pengambilan sampel dari batubara dilakukan saat material berada di dalam keadaan tidak bergerak atau diam, biasanya di lokasi penyimpanan seperti tumpukan stok atau stockpile, bunker, atau gerbong kereta yang sedang berhenti. Lalu untuk berikutnya, tadi kan sudah sempat saya singgung bahwa mechanical sampling dilakukan dengan peralatan-peralatan mekanis secara manual maupun otomatis. Peralatan mekanisnya ada beberapa peralatan yang bisa digunakan dan sangat umum untuk di daerah pertambangan tentunya. Setelah ini saya akan membahas lagi mengenai homogenisasi. Apa itu homogenisasi? Homogenisasi batubara adalah proses mencampurkan batubara lama dengan batubara baru untuk mendapatkan kualitas yang seragam. Tujuan dari homogenisasi batubara adalah untuk menyiapkan produk atau dari satu tipe material dengan kualitas yang sama, sehingga fluktuasi di dalam kualitas batubara dan distribusi ukuran dapat disamakan. Proses homogenisasi batubara dapat dilakukan dengan cara mencampur batubara yang dimiliki dengan kualitas yang berbeda-beda. Ada 2 tipe proses homogenisasi. Yang pertama yaitu ada blending dan yang kedua ada mixing. Blending bertujuan untuk memperoleh produk akhir dari 2 atau lebih tipe batubara yang lebih homogen, sedangkan mixing sebaliknya bertujuan untuk memperoleh produk akhir dengan kualitas yang lebih seragam. Jadi kalau yang tadi itu berbeda, yang ini lebih seragam. Nah, untuk poin yang 3.3 tadi saya akan menjelaskan mengenai
artikel. Saya akan memberikan artikel ini tayang beberapa detik untuk kita simak bersama. Baik, sebelumnya saya sudah sempat membaca artikel ini dan sudah saya sempat jawab juga. Mari kita simak. Di sini saya memikirkan bahwa artikel tadi ini membahas tentang simulasi blending batu bara dari ROM pit dari Jeliwan Barat yang dilakukan oleh PT Kapuas Tunggal Persada atau KTP, di mana PT KTP ini menambang batu bara dari 3 lapisan, yaitu ada Upper, lalu E1 dan E2, dan mencampurnya menjadi satu produk di stockroom. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengontrol kualitas batu bara sesuai dengan permintaan pembeli. Lalu berikutnya, penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan komposisi pencampuran batu bara dari ketiga lapisan agar memenuhi spesifikasi pembeli. Jadi ada nilai kalornya, dia lebih besar dari 6.500, kadar airnya kurang dari 10%, sulfurnya kurang dari 1%, kadar abu kurang dari 14%, dan kuantitasnya 20.000 ton. Untuk informasi ini didapatkan pada bulan Desember 2014 sampai 2015 untuk permintaan pembelian. Lalu berikutnya metode yang digunakan ada Qual Blending Simulation atau CBS, lalu ada Sys-Based Blending Calculator, lalu ada Soffel, di mana dia menggunakan add-in Microsoft Excel, Matrix, dan juga permodalan matematika yang digunakan metode eliminasi substitusi. Untuk hasil penelitian ini saya simpulkan menjadi dua hal, yaitu yang pertama, memisahkan batu bara berdasarkan lapisan atau seam, memudahkan simulasi pencampuran. Lalu metode solver dan C-based blending calculation memberikan hasil terbaik dalam pencapaian spesifikasi pembeli. Dan juga untuk kesimpulan, saya simpulkan bahwa simulasi blending batu bara dengan permodelan solver dan C-based blending calculator dapat membantu PT KTP ini dalam menghasilkan batu bara yang sesuai dengan spesifikasi pembeli dan meningkatkan kontrol kualitas batu bara. Sebelum saya mengakhiri, ada yang ingin saya bahas lagi mengenai sampling batu bara tadi. Saya ingin tambahkan untuk sampling yang mekanikal ini biasanya dia ada terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada cross belt cutter, di mana dia menggunakan mulut cutter yang sedemikian rupa sehingga membuat partikel mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk menjadi bagian contoh atau si sampling tadi. Lalu yang berikutnya ada Felling Steam Cutter, lalu ada Mechanical Auger untuk stationary sampling menggunakan auger tentunya. Jadi ada beberapa alat yang dapat kita gunakan tadi. Dan juga ada beberapa spesifikasi tertentu dalam pengambilan sampling batu bara. Saya kira cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Kiranya penjelasan saya dalam video kali ini dapat berguna dan dapat membantu dalam nilai UAS batubara saya nanti. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.